di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di tempat Asia Tenggara memudar menjadi hamparan air biru tanpa batas, terdapat sebuah negara kepulauan yang tidak seperti tempat lain di bumi. Di sini, sebuah palung laut turun begitu dalam hingga Gunung Everest bisa menghilang di dalamnya. Sementara masih ada kilometer kegelapan di atas puncaknya. Tidak jauh dari sana, sebuah gunung berapi aktif menjulang dari pulau yang berada di dalam danau di pulau lainnya. Para pengembara laut bajau mampu menahan napas di bawah air selama lebih dari 13 menit. Tubuh mereka telah beradaptasi untuk kehidupan di bawah laut. Namun kepulauan yang sama ini juga dihantam hampir 20 topan setiap tahun. Sementara ribuan keluarga hidup di antara makam-makam padat di pemakaman. Jadi, bagaimana sebuah negara yang dikelilingi oleh berbagai ekstrem seperti ini membangun salah satu budaya paling berwarna dan tangguh di Asia? Selamat datang di Filipina, 7.641 pulau yang tersebar di Samudra Pasifik, salah satu negara kepulauan paling luar biasa, penuh dinamika, dan tak terlupakan yang pernah ada di dunia. Filipina membentang di lebih dari 300.000 km persegi Samudra Pasifik, melintasi 7.641 pulau. Jumlah itu bahkan bertambah setelah survei radar menemukan ratusan pulau yang sebelumnya belum dipetakan, meskipun hanya sekitar 2.000 pulau yang dihuni manusia. Pulau-pulau ini terbentuk akibat tabrakan antara lempeng laut Filipina dan lempeng Eurasia di sepanjang cincin api Pasifik. Selama jutaan tahun, letusan gunung berapi mendorong kepulauan ini keluar dari dasar laut, menciptakan pegunungan, hutan tropis, dan lautan kaya terumbu karang yang dipenuhi kehidupan laut luar biasa. Luzon di utara menjadi rumah bagi Manila, salah satu kota paling padat di dunia. Wilayah Visayas terkenal dengan pantai pasir putih dan air laut berwarna biru, sementara Mindanao di selatan menyimpan keberagaman budaya terdalam dan tradisi kuno negara ini. Di antara masyarakat paling menarik di Filipina adalah para pengembara laut bajau di Tawi-Tawi. Para ilmuwan menemukan bahwa mereka mampu menahan napas di bawah air hingga 13 menit, karena limpa mereka yang besar dapat menyimpan lebih banyak oksigen untuk penyelaman dalam. Dengan menggunakan tombak buatan tangan dan kacamata kayu, mereka berburu di perairan yang bahkan tidak berani dimasuki kebanyakan orang. Namun di balik surga tropis ini, tersembunyi salah satu wilayah paling berbahaya di bumi. Setiap tahun, Filipina dilanda gempa bumi, letusan gunung berapi, dan topan dahsyat yang terus mengancam jutaan nyawa serta mengubah seluruh komunitas masyarakat. Namun hal paling luar biasa dari Filipina mungkin bukan pulau-pulaunya, melainkan para perempuan yang membentuk bangsa ini. Pada tahun 2025, perempuan Filipina telah memenangkan rekor 17 mahkota kontes kecantikan internasional, menjadikan negara ini kekuatan besar dunia dalam kompetisi kecantikan yang dikagumi selama puluhan tahun. Tetapi kisah sebenarnya jauh melampaui kontes kecantikan. Sekitar 43% posisi manajemen senior dipegang oleh perempuan, menempatkan Filipina di antara pemimpin dunia dalam kepemimpinan perempuan dan pengaruh bisnis. Meski begitu, kontradiksi besar masih tersembunyi di balik permukaan. Filipina adalah satu-satunya negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang belum melegalkan perceraian bagi sebagian besar warganya, warisan dari ratusan tahun kekuasaan Katolik Spanyol. Pada tahun 2023, hampir 16.000 warga Filipina menikah dengan pasangan asing, dan lebih dari 93% melibatkan perempuan Filipina yang mencari kestabilan finansial lebih baik di luar negeri, serta peluang lebih besar bagi keluarga mereka. Namun, perempuan Filipina jauh lebih dari sekadar stereotip. Negara ini menjadi yang pertama di Asia yang memberikan hak pilih kepada perempuan pada tahun 1937 dan telah memilih 2 presiden perempuan. Di seluruh kepulauan, perempuan memimpin bisnis, komunitas, dan keluarga sambil menghadapi beberapa bencana alam paling keras di bumi hampir setiap tahun. Setiap tahun, 8 hingga 9 topan menghantam Filipina, bagian dari hampir 20 badai yang terbentuk di Pasifik Barat. Pada tahun 2013, topan Haiyan menghantam negara ini dengan kecepatan angin lebih dari 300 km per jam, menewaskan lebih dari 6.000 orang, dan menjadi siklon terkuat yang pernah tercatat saat mencapai daratan. Kemudian pada tahun 2024,
Sejarah tercipta ketika 4 topan terbentuk secara bersamaan di Pasifik Barat untuk pertama kalinya sejak tahun 1951. Peristiwa itu membawa kehancuran luas di seluruh kawasan dan mendorong sistem darurat hingga batas maksimalnya selama salah satu musim badai paling kacau yang pernah tercatat. Filipina juga berada di atas 24 gunung berapi aktif. Di dekat Manila berdiri Gunung Berapi Taal, gunung berapi di sebuah pulau yang berada di dalam danau di pulau lainnya. Pada tahun 1991, Gunung Pinatubo meletus begitu dahsyat hingga menurunkan suhu global selama 1 tahun penuh dan memengaruhi pola cuaca di berbagai benua di seluruh dunia. Di bawah Metro Manila, patahan West Valley yang berbahaya mengancam jutaan orang dengan potensi gempa besar yang mampu menghancurkan seluruh distrik dan merobohkan ribuan bangunan hanya dalam hitungan menit. Namun masyarakat Filipina terus membangun kembali kehidupan mereka setelah setiap bencana melalui bayanihan. Tradisi kuat di mana seluruh komunitas saling membantu untuk bertahan hidup, pulih, dan memulai kembali. Tidak peduli seberapa parah kehancuran yang terjadi. Dan di balik semua bencana itu, Filipina juga menyimpan tradisi budaya, ritual kuno, dan misteri yang belum pernah benar-benar dilihat atau dipahami oleh kebanyakan orang luar. Setiap Jumat Agung di Provinsi Pampanga, komunitas yang penuh pengabdian melakukan tindakan iman yang menyakitkan dan pertunjukan simbolis selama Pekan Suci. Ruben Enaje menjadi salah satu peserta paling terkenal, melanjutkan ritual itu selama puluhan tahun, sebelum mengumumkan pada tahun 2025 bahwa perayaan terakhirnya akan menjadi yang terakhir. Meskipun gereja Katolik tidak mendorong praktik seperti ini, banyak warga Filipina tetap menganggapnya sebagai bentuk pengabdian pribadi yang mendalam. Di Sagada, masyarakat Kangkanai menggantung peti mati di tebing batu kapur yang menjulang tinggi, karena mereka percaya semakin dekat jenazah dengan langit, semakin mudah jiwa naik menuju alam berikutnya. Tradisi ini sudah ada berabad-abad sebelum kekuasaan kolonial tiba di kepulauan tersebut. Kepercayaan animisme kuno juga masih hidup berdampingan dengan agama Kristen. Sebelum melewati tempat yang diyakini dihuni roh, terutama pohon balete tua atau gundukan semut, banyak warga Filipina diam-diam mengucapkan tabi-tabi po untuk meminta izin kepada makhluk tak terlihat agar dapat lewat dengan aman. Menurut tradisi, sikap tidak hormat dapat membawa penyakit yang hanya bisa disembuhkan oleh albulario, tabib tradisional masyarakat. Cerita rakyat masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Para orang tua masih memperingatkan anak-anak tentang aswang yang mengerikan, makhluk pengubah wujud yang ditakuti di pedesaan. Setiap hari Valentine, pernikahan massal yang disponsori pemerintah memungkinkan ribuan pasangan berpenghasilan rendah menikah secara bersamaan. Dan di seluruh negeri, generasi muda Filipina masih mempraktikkan manopo, yaitu menempelkan tangan orang yang lebih tua ke dahi sebagai tanda penghormatan yang nyata. Tradisi-tradisi ini menunjukkan budaya yang dibentuk oleh kepercayaan animisme kuno, ratusan tahun pengaruh Katolik Spanyol, dan nilai keluarga Asia yang mengakar kuat, tidak seperti tempat lain manapun di dunia. Dan tidak ada yang menyatukan budaya Filipina lebih kuat daripada makanan yang dibagikan di setiap pulau dan meja keluarga. Adobo, daging yang dimasak perlahan dengan cuka dan kecap asin, dianggap sebagai jiwa dari kuliner Filipina. Lechon, babi panggang terkenal dari Cebu, sering disebut sebagai salah satu hidangan daging babi terbaik di dunia. Sinigang, sup asam berbahan asam Jawa, tetap menjadi makanan penghangat hati yang dicintai hampir setiap keluarga Filipina dan dimasak dengan cara khas mereka masing-masing. Lalu ada makanan yang mengejutkan banyak orang luar. Balut, telur bebek yang telah dibuahi, dijual hangat di jalan-jalan ramai hingga larut malam. Tamilok, moluska cacing kayu mentah dari hutan bakau, dikenal sebagai tiram khas Filipina. Di mana-mana para penjual memanggang isau, usus ayam tusuk. Di samping telur puyuh, kuek-kuek berwarna oranye terang yang dibalut adonan renyah. Namun di balik budaya makanan itu, terdapat kenyataan yang lebih keras. Di komunitas miskin, beberapa keluarga bertahan hidup melalui pak-pak, yaitu mengumpulkan sisa makanan restoran yang dibuang lalu memasaknya kembali. Jutaan orang masih kesulitan membeli makanan pokok setiap hari, meskipun ekonomi negara terus tumbuh dan industri pariwisatanya berkembang pesat. Pada saat yang sama, tradisi makan Filipina telah menjadi tren global. Jamuan kamayan, di mana orang-orang makan dengan tangan langsung dari daun pisang,
kini populer di restoran mahal luar negeri dan di media sosial di seluruh dunia. Jadi, hidangan Filipina mana yang sebenarnya berani Anda coba? Dan di balik makanannya, sisi lain Filipina menunggu tersembunyi di dalam jalan-jalan padat, pusat perbelanjaan raksasa, dan kekacauan tanpa henti di Manila. Tondo di Manila adalah salah satu lingkungan paling padat di bumi, dengan lebih dari 70.000 orang tinggal di setiap kilometer persegi. Ratusan ribu orang hidup dalam kondisi yang tidak pernah dilihat sebagian besar wisatawan, dikelilingi ganggang sempit, kabel listrik kusut, dan deretan rumah padat tanpa akhir. Tidak jauh dari sana, sekitar 6.000 orang membangun rumah permanen di dalam pemakaman utara Manila. Keluarga-keluarga telah hidup di antara makam selama beberapa generasi. Anak-anak tumbuh di samping nisan, sementara para penduduk mencari nafkah dengan merawat makam, memahat batu nisan, dan menjalankan toko kecil di antara mausoleum yang tersembunyi di sela-sela bangunan makam beton. Di komunitas yang sama ini, beberapa keluarga bertahan hidup dengan mengumpulkan makanan restoran yang dibuang, memasaknya kembali, lalu menjualnya dengan harga sangat murah. Namun bahkan dalam kondisi seperti itu, seluruh lingkungan tetap berjalan melalui pengasuhan anak bersama, kelompok kepemimpinan lokal, dan sistem pinjaman komunitas kecil yang membantu keluarga bertahan hidup bersama setiap hari. Alasan di balik kemiskinan ini sangat kompleks, mulai dari migrasi cepat dan kepadatan penduduk hingga ketimpangan kepemilikan tanah dan puluhan tahun konflik politik. Namun di Filipina, kesulitan dan kehangatan manusia hidup berdampingan. Bahkan di distrik termiskin sekalipun, orang-orang tetap tertawa, merayakan kehidupan, bernyanyi karaoke, dan saling membantu menghadapi perjuangan sehari-hari. Dan setiap bulan September, sesuatu yang luar biasa mengubah seluruh negara. Filipina mulai merayakan musim Natal terpanjang di bumi, mengubah bahkan lingkungan paling keras menjadi tempat yang dipenuhi musik, cahaya, dan perayaan. Filipina merayakan Natal lebih lama daripada negara manapun di dunia. Dari bulan September hingga Januari, berlangsung lebih dari 100 hari. Begitu bulan September tiba, lagu-lagu Natal mulai diputar, pusat perbelanjaan dipenuhi dekorasi, dan keluarga mulai mempersiapkan musim perayaan. Salah satu tradisi paling penting adalah Simbang Gabi, 9 misa subuh yang diadakan sebelum matahari terbit menjelang malam Natal. Tradisi mengatakan bahwa siapapun yang menyelesaikan ke-9 misa tersebut dapat memperoleh sebuah harapan khusus. Di Pampanga, lentera paro raksasa yang bercahaya menerangi jalan-jalan, sementara festival Sinulog besar di Cebu menarik lebih dari 5 juta orang pada tahun 2026, menjadikannya salah satu perayaan terbesar di Asia. Mengapa masyarakat Filipina merayakannya dengan begitu penuh semangat? Karena keluarga dan iman berada di pusat kehidupan masyarakat Filipina. Bagi jutaan warga yang bekerja di luar negeri, jamuan malam Natal yang dikenal sebagai Noche Buena menjadi momen emosional ketika keluarga kembali berkumpul setelah perpisahan panjang. Dan jika masyarakat Filipina merayakan dengan lebih penuh semangat dibanding siapapun, mereka juga berkomunikasi dengan energi yang sama, terkadang dengan konsekuensi yang tidak terduga. Roberto del Rosario mematengkan sistem sinyalong pada tahun 1975, membantu menetapkan Filipina secara resmi sebagai tempat kelahiran karaoke. Meskipun mesin serupa muncul di Jepang, Del Rosario memegang hak paten resmi yang dapat ditegakkan secara hukum. Di Filipina, karaoke bukan sekadar hiburan, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Mesin videoke memenuhi rumah, restoran, pesta jalanan, dan pertemuan lingkungan di seluruh negeri. Hampir tidak ada perayaan Filipina yang terasa lengkap tanpa seseorang memegang mikrofon. Namun obsesi ini juga menciptakan kontroversi aneh. Antara tahun 2002 dan 2012, beberapa perselisihan keras di bar karaoke dilaporkan terkait dengan penampilan satu lagu terkenal. Beberapa tempat hiburan di Manila akhirnya menghapus lagu itu dari daftar putar mereka setelah berbagai insiden mengejutkan media internasional. Semangat masyarakat Filipina untuk tetap terhubung melampaui dunia musik. Negara ini termasuk salah satu populasi pengguna media sosial paling aktif di dunia. Sebagian didorong oleh lebih dari 10 juta warga Filipina yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Di seluruh ribuan pulau, komunikasi bukan hanya soal kenyamanan, melainkan cara menjaga keluarga dan hubungan tetap hidup. Namun kekuatan terbesar yang membentuk identitas Filipina bukanlah karaoke atau media sosial, melainkan hampir 4 abad kekuasaan asing yang mengubah agama, bahasa,
bahkan nama negara itu sendiri. Ferdinand Magellan tiba pada tahun 1521, memulai lebih dari 3 abad kekuasaan Spanyol. Bahkan nama negara itu berasal dari Spanyol, diambil dari nama Raja Philip kedua, penguasa yang memperluas penaklukan di seluruh kepulauan. Sebelum penjajahan, kepulauan ini mengikuti kepercayaan animisme, sementara Islam menyebar di wilayah selatan. Setelah ratusan tahun pengaruh misionaris, Filipina menjadi negara paling Kristen di Asia, dengan sekitar 90% penduduknya mengidentifikasi diri sebagai penganut Kristen saat ini. Gereja-gereja besar, festival keagamaan penuh warna, dan tradisi berusia ratusan tahun masih membentuk kehidupan sehari-hari di seluruh negeri. Namun kekuasaan Spanyol tidak membawa kemerdekaan. Pada tahun 1898, Amerika Serikat membeli Filipina seharga $20 juta, memperkenalkan bahasa Inggris, budaya Hollywood, dan obsesi nasional terhadap bola basket yang masih mendominasi negara hingga sekarang. Bahkan di lingkungan padat dan desa terpencil, lapangan basket muncul hampir di mana-mana, sering dibangun di samping rumah, jalan, dan sawah. Namun perlawanan sudah ada sejak awal. Pada tahun 1521, kepala suku Lapu-Lapu mengalahkan dan membunuh Magellan dalam pertempuran Mactan, menjadikannya simbol awal identitas dan perlawanan Filipina jauh sebelum negara itu resmi berdiri. Dan apa yang ditemukan kerajaan asing di kepulauan ini jauh melampaui sekadar tanah, mengungkap kekayaan alam, kekuatan strategis, dan budaya yang tidak seperti tempat lain di bumi. Sungai bawah tanah Puerto Princesa di Palawan membentang lebih dari 8 km di bawah gua batu kapur yang menjulang tinggi, menjadikannya salah satu sistem sungai bawah tanah paling luar biasa di dunia. Para pengunjung menyusuri kegelapan dengan perahu, hanya dipandu cahaya kecil dari lampu kepala yang memantul di stalaktit raksasa dan dinding gua. Jauh di bawah perairan Mindanao terdapat Palong Filipina, yang mencapai kedalaman lebih dari 10.000 meter, salah satu tempat terdalam di bumi. Gunung Everest bisa menghilang di dalamnya sementara masih ada kilometer lautan di atas puncaknya. Di Pulau Bohol, lebih dari 1.000 bukit coklat berbentuk kerucut sempurna berubah menjadi coklat saat musim kemarau, menciptakan salah satu pemandangan paling aneh di Asia. Para ilmuwan masih memperdebatkan bagaimana tepatnya bukit-bukit itu terbentuk. Di tempat lain, alam menjadi semakin terasa seperti dunia lain. Sebuah laguna tersembunyi dekat Bucas Grande berisi ubur-ubur yang kehilangan sengatnya setelah ribuan tahun terisolasi. Di Surigao del Sur, Sungai Hinatuan Enchanted yang misterius bersinar biru elektrik di bawah air sebening kristal, sementara penduduk setempat percaya roh-roh menjaga kedalamannya. Dan di North Cotabato, air terjun asik-asik yang menakjubkan tampak mengalir langsung dari tebing hutan tanpa sungai yang terlihat di atasnya. Lanskap-lanskap ini ada karena Filipina berada di dalam wilayah geologi unik yang dibentuk oleh gunung berapi, tabrakan lempeng bumi, hutan tropis, dan isolasi samudra yang ekstrem. Hasilnya adalah salah satu ekosistem paling kaya dan paling unik secara biologis di planet ini. Filipina adalah salah satu dari hanya 17 negara megadiversitas di bumi, rumah bagi lebih dari 52.000 spesies. Banyak di antaranya tidak ditemukan di tempat lain di planet ini, menjadikan negara ini salah satu pusat keanekaragaman hayati paling penting di dunia yang dipenuhi satwa langka dan ekosistem unik. Perairannya berada di dalam segitiga terumbu karang yang sering disebut Amazon Lautan dengan ribuan spesies ikan dan beberapa ekosistem terumbu karang terkaya di dunia. Salah satu hewan paling aneh di negara ini adalah Tarsius kecil, dengan mata yang lebih besar daripada otaknya dan kepala yang dapat berputar hampir 180 derajat. Negara ini juga menjadi rumah bagi elang Filipina yang sangat terancam punah. Salah satu elang terbesar dan paling kuat di bumi dengan kurang dari 1.000 ekor yang masih hidup di alam liar saat ini. Namun surga alam ini menghadapi ancaman yang terus meningkat akibat penebangan hutan dan hilangnya habitat, terutama di Palawan dan kawasan hutan lindung lainnya. Meski begitu, tempat-tempat seperti Terumbu Tubataha yang terkenal membuktikan bahwa upaya konservasi dapat berhasil jika dilindungi dan dikelola dengan baik dari waktu ke waktu. Jadi, jika Anda mengunjungi Filipina, apakah Anda akan memilih pantai, pegunungan, atau satwa liar? Karena di balik keindahan alam ini tersembunyi kenyataan ekonomi yang tidak pernah dibayangkan kebanyakan orang. Lebih dari 10 juta warga Filipina bekerja di luar negeri.
Pada tahun 2025, mereka mengirim lebih dari 35 miliar dolar ke tanah air, hampir 9% dari ekonomi negara. Pemerintah menyebut mereka Bagong Bayani, atau pahlawan modern yang pengorbanannya menopang jutaan keluarga di kampung halaman. Namun di balik uang itu, terdapat pengorbanan besar. Jutaan anak tumbuh terpisah dari orang tua yang bekerja di luar negeri sebagai perawat, pengasuh, pelaut, dan pekerja kasar. Penghasilan memang dikirim pulang setiap bulan, tetapi keluarga sering tetap terpisah selama bertahun-tahun di berbagai benua dan zona waktu yang berbeda. Sementara itu, Filipina menjadi salah satu pusat outsourcing dunia. Jutaan orang bekerja di bidang layanan pelanggan dan layanan teknologi, yang berarti suara yang menjawab panggilan dari luar negeri sebenarnya bisa berasal dari Manila atau Cebu di dalam kantor besar yang beroperasi sepanjang malam. Yang lebih mengejutkan lagi, elektronik dan semikonduktor kini mendominasi ekspor Filipina. Banyak perangkat global mengandung komponen yang dirakit oleh pekerja Filipina di pabrik-pabrik di seluruh negeri yang mendukung industri teknologi dunia. Sebagian besar keberhasilan ini datang dari kemampuan bahasa Inggris yang kuat dan puluhan tahun pengaruh Amerika. Namun di seluruh 7.641 pulau, Filipina masih menyimpan lebih banyak kejutan menakjubkan yang menunggu untuk ditemukan. Pantai Putih Boracay membentang sepanjang 4 kilometer dengan pasir selembut bubuk dan air sebening kristal. Pada tahun 2018, pulau itu ditutup untuk rehabilitasi lingkungan besar-besaran sebelum dibuka kembali dengan batas pengunjung yang ketat dan garis pantai yang lebih bersih daripada sebelumnya. Palawan menjulang dramatis dari laut dengan tebing batu kapur tinggi, laguna tersembunyi, dan beberapa lokasi menyelam terbaik di dunia. Di Coron, para penyelam menjelajahi bangkai kapal Perang Dunia Kedua yang masih terbaring jauh di bawah permukaan laut. Di pegunungan Luzon Utara, Baguio tetap sejuk sepanjang tahun dan dipenuhi warna-warni selama Festival Bunga Panagbenga setiap bulan Februari. Sementara itu, Cebu menjadi gerbang penuh energi menuju Visayas, rumah bagi Festival Sinulog yang megah, pengalaman berenang bersama hiu paus di Oslop, dan air terjun hutan kawasan Falls. Bohol menggabungkan Bukit Coklat yang terkenal dengan Tarsius Mungil, gereja kuno, wisata sungai, dan jembatan gantung tali di atas lembah hutan lebat. Dan bagi para pelancong yang mencari tempat yang lebih sepi, Siargao diam-diam telah menjadi ibu kota selancar Filipina. Ombak legendaris Cloud9 menarik peselancar dari seluruh dunia. Sementara para pekerja digital nomad terus pindah ke pulau ini karena gaya hidup santai, biaya hidup yang terjangkau, dan suasana tropis yang masih alami. Dan tidak seperti banyak destinasi terkenal di Asia, Siargao masih terasa liar, damai, dan belum tersentuh. Pedro Flores, seorang penemu asal Filipina, membantu mempopulerkan yoyo di Amerika setelah memproduksinya secara massal pada tahun 1928. Dalam waktu 1 tahun, pabrik-pabrik memproduksi ratusan ribu yoyo setiap hari, dan bahkan kata yoyo berasal dari bahasa Ilocano. Kisah sukses Filipina lainnya datang dari Tony Tan Caktiong, yang mengubah toko es krim kecil menjadi Jollibee. Kini jaringan makanan cepat saji terbesar di negara itu yang terkenal dengan spaghetti manis dan ayam goreng Chicken Joy. Di Las Piñas, sebuah organ bambu langka yang dibangun pada tahun 1816 masih menghasilkan suara yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Seni bela diri nasional negara ini, Arnis, menjadi terkenal secara internasional setelah teknik tempurnya yang cepat muncul dalam film aksi Hollywood. Bahkan bendera Filipina memiliki ciri yang tidak dimiliki bendera negara lain. Warna biru di atas berarti damai, tetapi ketika dibalik dengan merah di atas biru, itu menandakan negara sedang berperang. Dan satu kontribusi Filipina yang sering terlupakan datang dari ilmuwan Dr. Abelardo Aguilar yang menemukan bakteri di balik antibiotik erythromycin pada tahun 1949. Meskipun obat tersebut kemudian menghasilkan miliaran dolar di seluruh dunia, Aguilar meninggal tanpa pengakuan atas penemuannya. Seseorang dapat hidup nyaman di luar Manila dengan sekitar 750 hingga 980 dolar per bulan. Sementara banyak pensiunan menikmati gaya hidup santai dengan biaya jauh lebih rendah dibanding negara-negara barat. Harga makanan tetap murah, jeepney masih menjadi tulang punggung transportasi, dan aplikasi transportasi daring beroperasi di berbagai kota besar.
Gestur sederhana memiliki arti yang sangat mendalam di sini. Mengucapkan selamat untuk berterima kasih, menunjukkan rasa hormat dengan kata po, atau melakukan gestur manopo kepada orang yang lebih tua, langsung mengubah cara penduduk lokal menyambut Anda. Banyak orang asing yang menetap di Filipina mengatakan bahwa negara ini mengubah hidup mereka selamanya. Sebagian menghabiskan puluhan tahun di pulau-pulau terpencil dan tidak pernah kehilangan rasa kagum atau kedekatan yang pertama kali mereka rasakan saat tiba di sana. Namun Filipina lebih dari sekadar pantai atau biaya hidup murah. Negara ini mengajarkan ketangguhan melalui bencana, kebahagiaan melalui kesulitan, dan kebersamaan melalui perjuangan. Surga dan kekacauan hidup di bawah langit yang sama. Ini adalah negara di mana keluarga dapat tinggal di samping makam pemakaman, namun tetap tersenyum dengan kehangatan luar biasa. Sebuah negara yang dibentuk oleh penjajah, misionaris, dan kerajaan asing, tetapi tetap mempertahankan identitas yang lebih tua daripada semuanya. Di Filipina, keindahan dan kesulitan bukanlah dua kisah yang berbeda. Keduanya adalah kenyataan yang sama, dijalani setiap hari di 7.641 pulau. Saya harap Anda menyukai video hari ini. Jika ya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang semakin baik. Pastikan juga untuk menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin Anda akan menyukainya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan menyebutkan negara yang ingin Anda jelajahi di masa depan. Snarriks the at stational third tennis by preferist.